Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kaji tafsir surat Al-Fatah. Terakhir kita membahas nasib orang-orang beriman di akhirat. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan nasib orang-orang munafiqin, munafiqat. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat. Kemudian walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Milik Allah lah seluruh tentara di langit dan di bumi, dan Allah maha perkasa, maha tidak bisa dikalahkan, hakiman maha bijaksana. Wal ilmu indallah. Di balik pengulangan ayat ini, walillahi junudus samawati wal ard, antara ayat keempat dan ayat ke-7, ya. Pada ayat keempat sifatnya adalah takrim, ya. Penghormatan Allah terhadap manusia-manusia yang bersedia dan dipilih oleh Allah menjadi tentara-tentaranya. Karena semua makhluk di alam semesta ini adalah tentara Allah. Ibu-ibu baca di surat di surat Al-Muddathir, ya. Ya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Ya. Hanya Allah yang tahu pasti berapa jumlah pasukan Allah di atas bumi ini. Ya. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Ya. Kecuali manusia status ketentaraannya, jundiyahnya ikhtiyariyah. Suka-suka. Yang suka diterima, yang enggak suka ya, dibuang, ya. Maka mereka yang suka adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran. Ya, sehingga dia mendapatkan as-sakinah. Ya. Jadi as-sakinah ini kehidupannya sangat identik dengan
Walillahi junudus samawati wal ard. Jadi selama junud ini mendapat as-sakinah, seberat apapun ujian kehidupan ini, insya Allah ya teratasi. Ya. Karena dengan penjelasan-penjelasan Al-Quran, orang beriman itu harus punya satu fikroh, ya, keimanan terhadap hari akhirat yang luas. Ya. Salah satunya, ya, semua kenikmatan yang ada di dunia ini, ya, tidak ada apa-apanya, waktunya sebentar, ya. Sedangkan kenikmatan yang abadi yang sesungguhnya adalah kenikmatan surga. Ya. Jadi kenikmatan dunia sudah harus dipikir ya, sebentar lagi juga hilang, sebentar lagi juga berakhir, sebentar lagi ya, sudah tercabut. Ya. Nah, keimanan terhadap hari akhirat harus sebaliknya. Ya, kepahitan apapun di dunia ini, kesengsaraan apapun di dunia ini, ya, pada hakikatnya kesengsaraan yang apakah sementara, apakah enggak ada apa-apanya dibanding dengan kesengsaraan di neraka. Ya. Ini sebetulnya ada nasnya, cuma enggak teringat buat saya. Ya, ya. Dan inilah yang alhamdulillah dipahami oleh kaum muslimin di Gaza. Ya. Kenapa tidak ada yang katakan murtad ya, ya kecuali oknum-oknum yang ada ya, atau secara umum mereka tidak tunduk kepada orang-orang kafir ya, karena salah satu fikrahnya adalah kesengsaraan apapun selama masih di dunia enggak ada apa-apanya dengan kesengsaraan di neraka ya. Untuk bisa seperti itu butuh menjadi junud ya. Junud yang betul-betul sesuai yang diinginkan Al-Quran, karena junudus samawati wal ard itulah yang akan mendapat as-sakinah dari Allah. Sehingga bisa memperlakukan situasi kehidupan itu ya, istilah surat Al-Hadid dulu yang pernah kita pelajari, likaila ta'saw ala ma fatakum, tidak sedih terlalu dalam terhadap kesedihan-kesedihan yang ada, wala tafrahu bima atakum, dan tidak ya, gembira bersorak ria ya terhadap kenikmatan yang ada. Ya. Oleh karena itu Allah katakan aliman hakima. Allah tahu ya. Ya. Bagaimana kondisi-kondisi hambanya itu ya di dalam memproses dirinya menjadi junudus samawati wal ard. Nah, untuk menjadi as-sakinah ini, untuk mendapatkan as-sakinah ini, Rasulullah punya doa khusus. Ya, baru saja saya baca tadi, as'aluka anta ja'alal Qur'an al-azima rabi'a qalbi. Ya Allah, fungsikan Quran ini selalu bisa membuat saya bahagia. Ya, ya, membuat saya bisa melihat kesengsaraan hidup ini ya, ya nggak ada apa-apanya dengan kesengsaraan di akhirat apalagi di neraka ya. Ini saya dengar langsung dari orang Gaza ya.
Ya, ungkapan seperti ini di dalam mengomentari kondisi yang sedang mereka alami. Terus kalau ditanya ayat apa yang membuat kalian merasakan Robi qalbi dari ayat Al-Quran itu. Ya, maka mereka menjawab, ya, tidak ada ayat membuat kami lebih apa ya, lebih optimis gitu ya. Ya, ya, ngapain sedih gitu istilah mereka. Toh yang terjadi ini semua adalah dengan seizin Allah. Apalah arti orang-orang kafir itu mau melakukan ini, melakukan itu kalau tidak mendapat izin dari Allah. Terus kami selalu terhibur oleh surat Ibrahim dari ayat 43 sampai akhir surat Ibrahim 53, 52 ya. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kamu kira Allah itu mendiamkan, Allah itu cuek, Allah itu nggak peduli terhadap perilaku orang-orang jahat, ya. Apalagi jahatnya kepada orang lain, apalagi orang lain itu orang beriman, apalagi orang lain itu ahlu ibadah. Wah, itu sebetulnya tinggal nunggu waktu aja sebetulnya, ya. La tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Ya, yaitu gambaran walillahi junudus samawati wal ard ayat 4. Ya. Sedangkan ayat 7, ya, walillahi junudus samawati wal ard lebih kepada, ya, ya, nantangin gitu ya. Ya, nantangin, ya. Wahai orang-orang munafik, orang-orang musyrik, ya, yang selalu menyakiti kaum muslimin, Islam, ya, ya. Kami juga punya tentara yang jauh lebih hebat daripada kalian. Ya. Jadi istilahnya yang di ayat 4 walillahi junudus samawati wal ard targhib. Ya. Ya, ajakan. Ayo siapa nih yang mau junud? Jadi junudullah. Ya. Ayat yang ketujuh sifatnya tarhib, ancaman. Ya. Kamu jangan macem-macem. Saya juga punya junud. Ya. Ya. Bahwa Allah ngancem dengan junudnya, ya. Itu misalnya diungkapkan di surat Al-Buruj, ya. Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud. Ya, kurang apa hebatnya orang-orang atau junudnya Fir'aun dan junudnya Thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib, ya. Wallahu min waraihim muhit. Ya. Allah Maha tahu semua terhadap kondisi kehidupan manusia, titik-titik lemahnya, sehingga junudullah kalau digerakkan oleh Allah, ya, ya, semuanya akan siap menumpas, ya, musuh-musuh Allah, musuh-musuh orang beriman dari kalangan munafikin dan kalangan musyrikin. Ya. Ya. Jadi karena sifatnya tarhib, ngancem manusia-manusia yang memusuhi Islam, musuh kaum muslimin, maka Allah sebut dirinya aziz, enggak bisa dikalahkan, ya. Allah yang la yuqhar, ya, enggak bisa ditaklukkan oleh manusia, karena bagaimanapun junudullah jauh lebih besar daripada, ya, umat manusia yang selalu ingin, manusia yang zalim, yang ingin menyakiti, yang terus ingin memerangi Islam dan kaum muslimin.
Maka sampai ayat ke-8 ya temanya berbeda ya. Inna arsalnaka, sungguhnya aku utus kamu wahai Muhammad sebagai syahid ya, sebagai saksi, wa mubasyiran sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhiran sebagai pemberi peringatan. Litu'minu billahi wa rasulih, agar kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tu'azziruhu ya, supaya kamu membelanya, wa tu'azziruhu ya. Afwan Ustadz, mic-nya termute. Baik. Ya. Ya, walaupun secara tema sepertinya terjadi perbedaan, ya, namun kita harus bisa memahami, ya, harus memahami korelasi tema ini dengan ayat sebelumnya, ya, karena ayat sebelumnya kan bicara tentang pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka ya min dzambika ya wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka wa yansuraka ya. Maka sudah seharusnya ya orang-orang beriman paham betul siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Artinya pentingnya punya thaqafah, wawasan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi karena ini kaitannya dengan Sulhul Hudaybiyah ya. Terjadi tahun 6 Hijrah ya. Dan saat Sulhul Hudaybiyah itu tidak boleh ada perang karena terikat dengan satu perjanjian ya. Maka saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengembangkan dakwahnya lewat surat menyurat terhadap ya raja-raja yang ada, yang di zamannya raja-raja yang ada pada zaman itu adalah ya istilahnya untuk sekarang ini negara majunya gitulah ya, negara superpowernya gitulah ya. Apakah itu Raja Romawi, Raja Persia, Raja Mesir, Raja Yaman ya. Maka Raja Romawi bernama Hirakl ketika mendapat surat ya, ya tampangnya sih dia tersinggung ya. Ya, siapa Muhammad ya, negara juga ya, negara baru merintis saja udah berani-beraninya ngajak-ngajak masuk Islam ya. Kan suratnya Rasulullah di Hirakl itu disobek-sobek ya. Ya. Tapi Hirakl itu sebetulnya sudah punya wawasan tentang
siapa itu Rasulullah. Ya. Nah, wawasan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini akan berguna bagi manusia, baik bisa positif, positif artinya ya udah kita ikuti aja dia, ya. Atau kita hormati dia seperti Muqawqis Raja Mesir, ya. Ataupun paham, oh ini Rasulullah seperti yang sering kita dengar di Taurat dan Injil, ya. Wah, ini bisa mengancam kekuasaan kita gitu. Itu thaqafahnya Hirokal, ya. Ya. Jadi sekelas Hirokal saja yang notabene orang kafir itu sudah punya wawasan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karena itu ayat ini mengingatkan gitu. Ya. Bukti bahwa kamu betul-betul mm, beriman kepada Allah, beral-Quran, ya, melaksanakan ajaran Al-Quran. Salah satunya kenalilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, saat itu, saat Hirakal dapat surat itu, dia penasaran, ya. Ini apakah, ya, namanya Hirakal belum beriman, ya, istilahnya ya si Muhammad ini si Muhammad apakah yang pernah kita pelajari ya di Injil-Injil itu, ya. Waktu itu musim panas, ya. Ini kan musim panas ini. Biasanya kalau musim panas ini pasti di ibu kota ini, dia kan adanya di Syam, ya, di Suria saat ini, ya. Biasanya ini ada orang Arab ini kalau musim panas karena Allah katakan apa? Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wassaif. Ya. Kalau musim dingin mereka ke Yaman, kalau musim panas mereka ke Syam. Maka dia sebar mata-mata, sebar aparatnya, coba cari, ya, orang Arab barangkali ada di sekitaran sini. Ya. Maka bertemulah di daerah namanya Ilya. Ya, ya. Sekumpulan orang Arab dari Makkah yang memang biasa berbisnis, istilahnya kulakan itu ke Syam. Ya, nanti dijualnya di Makkah. Maka digiringlah kelompok orang-orang Arab itu. Ya. Nah, salah satu yang digiring itu adalah Abu Sufyan yang saat itu masih sangat musuh bagi Islam. Tentu ini diceritakan oleh Abu Sufyan setelah Abu Sufyan masuk Islam, ya, berarti mungkin tahun 9 Hijrah ataupun setelah wafatnya Rasulullah, ya. Intinya kata Abu Sufyan, ternyata Hirokal itu paham betul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Walaupun pahamnya paham eh, tidak menghasilkan hidayah, ya. Jadi kata Abu Sufyan itu di akhir perbincangan kami dengan dengan Hirokal itu kata Abu Sufyan, Hirokal itu mengatakan begini, ya, ya, kalau yang ngirim surat ini adalah Muhammad yang saya pelajari selama ini, ya, maka sungguhnya, ya, kerajaan kami hanya menunggu waktu suatu saat akan ditumbangkan oleh Muhammad ini dan kita semua tunduk kepada mereka. Ah, dan itu terjadi di zaman Umar radhiyallahu an akhirnya. Ya. Bahkan Hirakal ketika berdialog dengan Abu Sufyan itu, kata Abu Sufyan, dia tahu betul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai sedetail-detailnya. Ya. Salah satu pertanyaannya Hirakal itu kepada Abu Sufyan, ya, eh, apakah dia punya garis keturunan yang bagus? Iya, betul, punya keturunan yang bagus. Ya. Maka Hirakal memahami kalau punya keturunan bagus, ya otomatis
Ya, dia itu ketika ya, mengajarkan Islam ya tidak tidak ada tujuan mencari-cari kedudukan karena kedudukannya udah bagus dari bangsa Quraisy. Ya. Apakah kamu dengan dia sering berperang? Iya, sering katanya. Hasilnya gimana? Sijal katanya. Sijal itu kadang kami yang menang, kadang dia yang menang. Itu bagi Hirokal udah bukti sendiri. Wah, ini berarti ini Rasul ini, ya. Karena Rasul itu walaupun utusan Allah, tapi dalam hal-hal tertentu ya sifatnya manusiawi aja, ya. Kalau lagi siap menang, kalau nggak siap nggak menang gitu, ya. Bukan berarti kalau Rasul menang terus gitu, ya. Ya, ini kan dibahas tema-tema seperti ini di surat Al-An'am, ya. Terus kata Hirakal, eh, bagaimana kondisi pengikutnya? Ya, banyakan tokohnya atau grassrootsnya? Grassrootsnya. Wah, dengan grassroots udah langsung kesimpulannya, ah ini betul ini Rasul ini. Ya. Karena sebagaimana ada dijelaskan dalam Al-Quran ataupun tabiat manusia. Bahwa tabiat manusia itu kalau sudah jadi tokoh susah direkrutnya. Tapi kalau masih grassroots, masih manusia kelas bawah itu gampang diajarinnya. Ya. Terus pengikutnya itu ada nggak yang istilahnya mengundurkan diri? Ya, nggak ada. Sebagian besar yang ada semakin bertambah semakin bertambah. Ya, ya lagi-lagi Herokel ya tahu betul bahwa ini setiap penjelasan tuh membuat Herokel langsung merasa berarti ini nabi beneran ini. Nabi yang selama ini sering disebut-sebut di Taurat dan Injil. Ya, ya. Dia pernah berbohong nggak? Nggak pernah katanya. Ya. Terus yang diajarin apa konten ajarannya? Sebut satu-satu. Kita disuruh beribadah kepada Allah. Tidak boleh syirik. Tidak boleh menyakiti orang lain. Ya, macam-macam. Pokoknya semua nilai kebaikan. Ya. Ya. Maka Hirokal itu mengatakan, itulah biasanya yang diajarkan oleh para nabi terdahulu. Selalu nilai-nilai kebaikan. Ya, dari situlah Hirokal mengatakan, ya, sebetulnya kita semua nunggu waktu. Pada akhirnya Rasul inilah yang akan menguasai kehidupan umat manusia, ya, yang kemudian terbukti seluruh jazirah Arab itu adalah eh, telah diislamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini untuk memberi penjelasan ketika Allah memberikan satu arahan tentang pentingnya memahami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka itu bisa bermanfaat untuk, ya, semakin berimannya manusia atau semakin kufurnya manusia. Ya. Dan dari apa yang kita pelajari dulu di surat Al-Ahzab, ya, Rasulullah juga sudah dijelaskan seperti ini. Ya. Ya. Dulu saat kita belajar Al-Ahzab di ayat 41, ya, ya. 45, ya. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Ya. Dengan kriteria, tiga kriteria yang juga disebutkan di Al-Fatah. Cuma kalau di Al-Ahzab ditambah lagi wada'iyan ilallah, mengajak manusia kepada Allah biiznihi wasirajam munira, ya.
juga menjadi satu lentera yang terang. Ya. Tentu apa yang ada di surat Al-Ahzab harus menjadi tafsir Quran bil Quran yang ada di Al-Fatah. Ya. Jadi memahami Rasulullah memang harus syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Ya, tambah lagi wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajam munira. Ya. Maka kalau pertanyaannya kenapa di Al-Ahzab, ya, ya, di Al-Ahzab penjelasannya lebih, ya, lebih rinci, ya. Ah. Maka kembali kepada surat Al-Ahzab memang surat yang lebih banyak menjelaskan tentang pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dari ayat eh, ya, dari awal ayat, ya, ya ayyuhan nabiyyut taqillaha, ya, wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Ya. Itu dia menjelang satu halaman akhir ada ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya. Hampir semuanya temanya adalah Rasulullah. Rasulullah sebagai panglima, Rasulullah sebagai suami yang baik, ya. Rasulullah sebagai contoh orang yang bersabar menghadapi ujian masyarakat dan lain sebagainya. Maka ketika dijelaskan, ya, dijelaskan status diutusnya Rasulullah, dijelaskan dengan penjelasan yang agak rinci. Sedangkan di Al-Fatah, eh, ya, selain suratnya pendek, ya, ya, sebetulnya juga temanya tema Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ya, tapi tidak seluas apa yang ada di surat Al-Ahzab, ya. Ya, maka termasuk salah satu uslubul Quran, pola bahasa Al-Quran itu, ya, jika penjelasannya rinci, maka jika temanya rinci, penjelasannya rinci, ya. Jika penjelasannya singkat, maka temanya singkat, penjelasannya juga singkat, ya. Maka apa saja yang kita pahami, inna arsalnaka, sungguhnya kami mengutusmu, ya, ya, sebagai syahidan, ya, sebagai saksi, ya. Saksi bahwa kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yes. Ya, pada hakikatnya semua manusia yang hidup setelah Rasulullah adalah umat Muhammad, ya. Tapi yang tidak beriman, ya, tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umat Muhammad, ya. Yang berarti menolak untuk menjadi umat Muhammad. Yang beriman dialah yang umat Muhammad. Maka semakin manusia itu dalam ketaatan, ya, semakin mendapat kesaksian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia itu umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan syahidan ini juga untuk seluruh umat manusia. Ya. Apakah umatnya Nabi Nuh? Ya. Itu nanti Rasulullah lah yang dijadikan syahid. Ya. Kalau istilah sekarang saksi ahli. Ya. Jadi ketika kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Soleh, semua kaum, oh ya,
kaum Nabi Musa menuduh Nabi Musa, para ambiyanya itu tidak menyampaikan ajaran Allah. Ya. Tapi nabinya akan mengelak. Enggak ya Allah, kami menyampaikan. Ya. Ya. Siapa saksinya bakal menyampaikan. Maka para ambiya itu akan menyebut Muhammad dan umatnya bahkan ya. Bahkan umatnya. Ya. Bahwa Rasulullah akan menjadi saksi untuk umat manusia seluruhnya disebut di surat An-Nisa 41. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Ya. Umat Muhammad pun jadi saksi juga. Benar nggak Nabi Nuh nyampein? Benar. Ya. Ya. Maka disebut di surat Al-Baqarah awal juz 2. Apa wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Ya. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ya. Jadi masalah syahid ini sebagai saksi, ya, Rasulullah dan umatnya saksi, umat atau bangsa lain, manusia lain jadi masyhud namanya yang disaksikan. Ini peristiwa yang sangat mencekam sungguhnya bagi umat manusia sehingga dijadikan oleh Al-Quran sebagai sumpah wa syahidi wa masyhud. Ya, karena saat proses persaksian itu terjadi, itu manusia dalam ketakutan yang luar biasa. Lau tusawwa bihimul ard, kata Al-Quran ya di surat An-Nisa itu, saat sudah saksi ahli itu menyatakan, iya yang benar Nabi Nuh, yang benar Nabi Saleh, yang benar Nabi Shu'aib, maka Allah pun memutuskan yang salah itu manusia, nabinya benar, ya kan? Nggak bisa menyanggah lagi kecuali nunggu proses berikutnya sampai masuk ke neraka. Saat itu Al-Quran menjelaskan manusia tidak menginginkan apapun kecuali ingin menjadi tanah saja. Ya. Rasulullah juga mubasyir. Ya, Rasulullah juga nadhir, membawa kabar gembira, membawa ancaman. Ya. Kita tidak akan tahu sisi-sisi Islam mana yang mubasyir, yang ataupun yang nadhir, kecuali harus belajar Al-Quran dan belajar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga dengan mubasyiran wa nadhiran hasilnya adalah keimanan dalam bentuk ar-raja wal khauf. Ya. Di satu sisi optimis, ya. Di sisi lain khawatir juga. Ya. Maka dengan dua kondisi ini sebagai hasil memahami bahwa Rasulullah mubasyir dan nadhir, ya, maka manusia selalu seimbang. Ya. Beramal, beramal, beramal. Ya. Khaufnya gimana kalau nggak diterima? Ya. Karena khauf maka betapapun amalnya banyak, orang beriman itu tetap dalam ketawaduan. Ya. Nggak pernah bangga dengan dirinya, melecehkan orang lain. Ya. Di sisi lain menjadi ar-raja, punya harapan.
dengan harapan itu dia bersyukur. Alhamdulillah, pekan ini saya melakukan ini, melakukan itu. Ya. Beristighfar, kurang ini, kurang itu. Ya. Maka siapa yang memahami prinsip-prinsip ini, dia akan betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Litu'minu billahi wa rasulihi. Ya. Yang akan menghasilkan kegiatan-kegiatan tu'azziruhu wa tuwakkiruhu. Ya. Ya, secara umum tu'azziruhu wa tuwakkiruhu yang sifatnya ya di dalam diri manusia itu sikap memuliakan dan menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya itu akan menghasilkan cinta, ya. Dan dari cinta itu akan ada keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Itu di hatinya. Bagaimana dengan amalnya? Maka waktu azziruhu wa tuwaqqiruhu itu menghasilkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga para fasir itu mengatakan sehebat apapun mulutmu mengatakan saya cinta Rasul, tapi amalnya nggak ada, ya. Maka itu belum termasuk wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu ya, yang sesungguhnya, ya. Karena ya, dengan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka akan terlihat satu kenyataan-kenyataan dalam kehidupan itu. Ya, di RT ini sholat jamaah 5 waktunya betul-betul hidup. Ya, memang itu yang diinginkan oleh Rasulullah. Ya, tapi kalau di sebuah tempat nggak ada sholat jamaah, ya maka itu sama saja mematikan apa yang selalu diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang sifatnya jama'i. Ya. Ada yang sifatnya pribadi. Ya. Nah, apa buktinya bahwa kamu telah menghormati Rasulullah? Ya. Maka kamu harus menunjukkan petunjuk-petunjuk Rasulullah yang harus ada dalam dirimu. Ya. Wabil khusus masalah akhlak. Karena khuluquhul Quran. Ya. Adalah akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Ya. Wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Ya. Nah ini hu-nya ini kemana ini ya? Ya. Karena kalau wa tu'azziruhu-nya kan kepada Rasulullah. Wa tuwaqqiruhu-nya kepada Rasulullah. Jadi kalau hu-nya kepada Rasulullah juga, wa tusabbihuhu-nya ini artinya bersalawat kepada Rasulullah. Salah satu bukti yang harus selalu terlihat itu adalah ya, keluarnya salawat dari mulut orang-orang beriman. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Riwayat yang lain, hunya ini kembali kepada Allah. Ya. Jadi kalau kembali kepada Allah, tusabbihu ini adalah berzikir. Ya. Ya. Maka mau berzikir, mau berrasulullah sangat bisa dipadukan. Ya. Karena ketika waktu sabbihuhu itu diartikan berzikir. Ya. Maka dari mana manusia itu tahu zikirnya harus seperti ini? Ujungnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dari mana kamu tahu salah satu zikir saat menjelang tidur itu bacalah Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Niscaya dosa-dosamu sepanjang hari tadi dihapus oleh Allah karena tiga zikir ini. Tahlil, hauqalah, dan tasbih. Dari mana tahunya? Ya, dari Rasulullah. Ya. Maka para ulama itu ya nggak begitu aja. Betul ini dari Rasulullah. Betul. Diteliti ini. Ya. Siapa aja ini meriwayatkan. Sahih. Oh yang meriwayatnya orangnya dapat dipercaya semua. Maka disebut ini sahih. Oh kurang dipercaya. Ini dhaif. Sampai seperti itu. Ya. Ya, itulah ya, pengertian wa tusabbihuhu. Ya. Maka berzikir kepada Allah itu harus selalu ada di waktu pagi dan di waktu petang. Ya, bukrata wa asila. Ya. Ya, tentu yang lain juga berzikir, tapi ya di waktu pagi dan petang itu menjadi satu penekanan tersendiri. Ya. Sehingga istilahnya kemudian adzkarus sabah wal masa. Ya. Salah satu alasannya adalah karena di waktu pagi dan petang itulah semua junudullah yang disebut di atas itu junudus samawati wal ard itu sedang rame-ramenya bertasbih. Ya. Bagaimana yang sering kita baca di surat Ar-Rum ya. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Ya. Jadi seluruh makhluk ini saat pagi dan petang itu semua sedang bertasbih. Maka Allah mengajak manusia, mau nggak kamu ikutan nih sebagai tentara Allah? Ya. Nah, karena itu Rasulullah memakruhkan ya orang ya, bersantai-santai di waktu sore. Ya. Ya. Di waktu sore itu harus ada kegiatan. Ya, baca Quran. Ya, ya tentu ma'thurat ataupun adhkarus sabah wal masa. Ya. Karena saat itu semua junudullah sedang aktif bertasbih. Ya. Apalagi tidur ya. Tidur pada asar itu termasuk tidur yang makruh. Ya kecuali yang udur ya. Mungkin sakit, mungkin kecapean. Ya. Tapi mengajak tidur itu menjadi makruh karena eh, tidak tidak membersamakan dirinya terhadap semua tentara Allah yang tasbih saat pagi dan petang. Ya. Baik jemaah rahimakumullah sampai di sini kaji kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.